Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum ibu-ibu. Saya mau curhat nih ibu. Jadi saya tuh punya anak namanya Dava. Itu susah sekali disuruh pergi sekolah ibu. Ada nggak di sini anaknya susah pergi sekolah juga? Sama banget bu, anak saya tuh susah disuruh pergi sekolah. Tadi pagi ya saya suruh dia, Dava ayo pergi sekolah nak. Mama saja berangkat. Ya udah saya berangkat bu akhirnya. Iya bu tanpa anaknya gitu kayak ya Allah. Aduh capek deh saya bu. Susah banget ibu jadi ibu-ibu tuh saya. Saya harus gimana nih bu? Kira-kira saya harus jadi ibu tegas atau jadi ibu yang ikutin maunya anak aja gitu loh bu. Saya jadi ada air pan. Ada ibu. Ngomong sendiri sehat. Begini air paning. Jadi saya tuh punya kan, tapi masih susah sekali disuruh pergi sekolah. Tidak tahu bagaimana caranya disuruh pergi sekolah. Ya Allah itu ngomong apa ya? Bahasa Sulawesi, Sulawesi. bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya udah kalau gitu kita pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ada aja masalahnya, tapi insya Allah akan ada saja ilmunya. Dari Ning sehat nih. Sehat alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Dan tadi ngedumel-ngedumel apaan sih? Itu soal anak saya Irfan. Jadi dia tuh susah sekali disuruh pergi sekolah, disuruh bangun pagi susah, nyiapin bekal juga bu udah ribet gitu. Nah saya bingung mau jadi ibu yang tegas atau jadi ibu yang nurutin aja lah maunya anak gitu, kayak dia serba salah. Ini menarik nih, kita bahas di sini ya. Di sini nih tempatnya, di Bunga-Bunga Hati. Iya. Masalah anak nih, ya kan Ibu? Iya, meskipun belum punya anak ya. Sekalian promosi. Monggo ibu-ibu yang cari calon mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang anakku, surgaku, nerakaku. Anakmu, surgamu, nerakamu. Jadi anak-anak kita bisa membawa kita ke surga dan bisa membawa kita ke neraka. Pada dasarnya kita dituntut untuk baik mendidik anak. Mau terlalu tegas juga tidak baik, terlalu lembek dan menuruti kemauan anak juga tidak baik. Maksudnya bagaimana kalau anak terlalu diturutin terus-terusan, dimanja terus-terusan, nanti dia tidak akan bisa menjadi anak yang pintar menentukan keputusan di dalam hidupnya. Ibu, ternyata macam-macam anak itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, anak bisa menjadi penyejuk hati, penentram jiwa. Bu, kalau anak sudah menjadi penyejuk hati dan penentram jiwa, Masya Allah, hati kalau ngelihat anak jadi tenang. Sebagaimana doa yang biasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama, anak bisa menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan. Jadi dilihat itu menyenangkan. Bu, kalau punya anak soleh, kalau punya anak ibadahnya rajin, kalau punya anak pinter, senang apa enggak? Senang. Anak
anak gak seberapa ganteng, gak seberapa cantik, tapi kalau dia Masya Allah ibadahnya rajin, pintar, dilihat menyenangkan ya Bu ya. Tapi kalau ibu sendiri mah menurut ibu kalau anak gak ganteng gak cantik tetap aja cantik sama ganteng ya Bu ya. Iya, sampai ditanyain aduh anak siapa ini. Padahal sih itu yang lahirin. Yang kedua, anak bisa jadi perhiasan mata. Melihat itu menyenangkan, melihat akhlaknya menyenangkan. Yang ketiga, ini yang bahaya. Ada macam anak yang ketiga, anak bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak bisa jadi fitnah. Maksud bisa jadi fitnah itu bagaimana? Ternyata Bu, anak kalau nggak soleh, kalau akhlaknya nggak bagus, biasanya yang diarani itu yang disalahkan. Ojo guyu Bu. Yang disalahkan itu orang tuanya. Contoh, misal. Ini contoh aja ya Bu ya, contoh. Ada orang namanya Ibu Budi. Ada namanya Ibu Budi. Ya udah jangan Ibu Budi, Ibu Sinta misal. Ya udah Ibu Pekenut. Ada namanya Ibu Pekenut. Ada orang namanya Ibu Pekenut, punya anak bandelnya nggak main-main, bandelnya luar biasa. Dia udah terkenal, bahkan sekecamatan, sekabupaten udah tahu kalau anak ibu ini bandel. Bu, anaknya Ibu Pekenut, ada ayam hilang, oh itu anaknya Ibu Pekenut. Ada TV hilang, oh anaknya Ibu Pekenut. Ada motor hilang, anaknya Ibu Pekenut. Ada suami hilang, itu mah Bu Pekenutnya. Bu Pekenut gak ikut melakukan perbuatan anaknya, tapi Bu Pekenut ikut disalah-salahkan. Ternyata anak bisa jadi fitnah. Kalau kata orang Jawa, melu diendok-endok no. Diendok-endok no itu bagaimana? Itu telurnya siapa? Endok-endok no. Ya itu anaknya siapa? Padahal Bu Pekenut gak ikut melakukan, tapi gara-gara kelakuan anaknya, Bu Pekenut ikut kebawa jadi fitnah. Ternyata anak macam yang ketiga, anak bisa jadi fitnah. Yang keempat, anak bisa menjadi musuhnya orang tua. Gimana itu? Kok bisa anak menjadi musuhnya orang tua? Ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maksud dari musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi orang tua untuk taat kepada Allah. Itu salah satunya. Bu, anak bisa jadi musuh. Contoh. Ibu besok masuk surga. Amin. Telat Bu. Ibu besok masuk surga. Ternyata anak masuk neraka. Na'udzubillah, anak protes ke orang tua. Ya Allah, saya masuk neraka karena saya tidak disekolahkan ilmu agama oleh kedua orang tua saya. Adanya saya masuk neraka karena ibu saya tidak mengajarkan ilmu agama kepada saya. Saya tidak rela, tidak ridho kalau ibu saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka. Padahal saya masuk neraka karena orang tua saya. Saya tidak rela ya Allah, masukkan orang tua saya masuk bersama saya ke dalam neraka. Berikan dia siksa lebih pedih, 2 kali lipat pedihnya seperti siksa yang engkau berikan kepadaku. Jadi ternyata anak bisa menjadi musuh Bu. Anak bisa menjadi fitnah. Makanya dalam mendidik anak kita harus berhati-hati. Sampun paham nggih? Jangan. Ini dari mana Ibu? Cikarang atau 50? Ini Cikarang juga. Oh ini
Di Cikarang, ini Ciledug, ini Gajah Beledug. Ini dari mana? Cikarang juga. Oke. Tapi bisa enggak. Bisa enggak masa. Pak, lihat nggak ibu itu kalungnya di luar. Masya Allah. Iya. Biar kelihatan ya. Baru enggak. Berarti pakai lebaran coba dulu sekarang. Mana ciputnya miring. Mumpung masuk TV ya. Iya. Lihat aja lagi nih. Oke, udah siapa mau nanya ayo, boleh? Iya, silakan. Iya. Besti, nanya dong. Lo gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ufa dari Majlis Talim Anur Cikarang. Nih Umi nanya dong. Boleh. Boleh nggak sih kita itu? Boleh. Boleh nggak sih kita itu memukul anak dalam rangka mendidik? Apalagi sepertinya kita tuh rata-rata pada punya anak kecil ya, Gen Z bisa dibilang seperti itu. Emang anak itu ada berapa? Alhamdulillah saya punya 2 anak. Umur berapa aja? Yang satu umur 13, yang satu lagi umur 15. 13 dan 15? Oh 15. Oh iya, 15 tahun. Iya 15 tahun dan 13 Tapi tahun. apa tuh? Ibunya masih nggak muda ya? Awet muda. Awet muda. Gimana? Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mukul boleh nggak gemes ya Bu ya? Gemes sama emang pengen mukul aja. Jadi ternyata boleh atau tidak kita memukul anak kita? Boleh, tapi Ada tapinya. memukulnya dengan kasih sayang. Oh, mukulnya bukan mukul beneran. Mukulnya buat dia jerah aja. Jadi mukul pakai kasih sayang itu gimana? Misal, yang pertama jangan langsung dipukul. Ketika dia melakukan kesalahan, nak, jangan kayak gitu. Nanti ibu pukul. Satu. Kalau kedua, dia tetap ulangi lagi. Pukul. Pukulnya pakai apa? Pakai sedotan. Itu sebagai isyarat saja. Kenapa saya sebutkan sedotan? Pukul, tapi jangan pukul yang benar-benar dipukul. Pukul yang membuat dia jerah. Pukul dengan kasih sayang. Nak, maaf ya nak, ibu pukul kamu karena kamu melakukan kesalahan. Setiap kesalahan yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Irfan, aku boleh cerita ya. Dulu itu saya kalau mau keluar rumah itu kan harus izin dulu sama orang tua. Pernah suatu ketika saya pengen renang. Umur berapa saat itu? Umur berapa ya? Kelas 2 SD kayaknya. Pernah. Ayo sama. Nah pas kelas 2 SD saya mau keluar berenang tuh. Terus izin, gak boleh. Nah namanya anak ya Bu ya, namanya anak kecil. Oh pengen berenang, udahlah berangkat aja, berangkat. Dan akhirnya ketika saya pulang ketahuan Bu, namanya baju itu basah, ketahuan sama ibu saya. Ya. Emang masih kecil, bekas renang. Kata ibu saya, wah ini habis renang ini. Akhirnya apa? Saya dihukum apa? Baca surat Waqiah di bawah ini panasan. Di bawah panasan itu apa? Ya benar Bu. Di bawah matahari. Jadi saya baca surat Al-Waqiah. Ibu saya sama ayah saya nangis. Maaf ya nak, saya sampai ya Allah ini udah hitam. Ya Allah, malah hitam. Ayah sama ibu saya nangis, tapi bilang setiap kesalahan yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Jadi pelajaran. Nah, jadi boleh dipukul, tapi sambil bilang nak maaf ya nak ya, ibu pukul kamu biar kamu jerah nak, jangan diulangi lagi ya. Jadi tetap dengan kasih sayang. Nah, ini juga waktu kecil dijemur habis itu digoreng kan? Dikasih tepung dulu Kak. Dikasih tepung sih digoreng. Oh jadi walaupun memukul itu bukan memukul. Nah, kasih sayang. Sayang, dijemur Iya. aja. Maksud saya pakai sedotan itu jangan memukul yang benar-benar memukul.
rapi ya, Cok. Mono yang mono goblok. Itu ibu ngertos ibu. Sampun paham ya. Rame. Yang penting ramenya. Oh ya nih, kalau misalnya kadang anak saya tuh suka saya nggak pukul tapi saya ingin mata kan. Itu perawatnya udah pasah banget. Dia gila loh. Sudah bahasa mata gitu itu Gimana boleh nggak melototin anak? Boleh. Boleh saja kan mau membuat dia jerah. Mau mukul nggak tega. Nah, akhirnya pelototin aja. Bu, tapi kalau kayak gini mas saya juga takut. Bahkan kemarin melototinnya sama gini ya. Sambil lari-lari. Kalau ada ancaman tanda kutip ke anak boleh nggak? Biar dia jerah. Jangan gitu lagi ya. Nah, itu tadi. Nanti ibu pukul. Itu kan bentuk ancaman kecil. Oh iya. Paling pas itu gimana coba ke orang tuh? 1, 2. Yang jelas masing-masing orang tua punya program tersendiri buat anaknya. Makanya kemana dibiasain dari kecil gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Bunga-Bunga Hati. ibu-ibu. Ini anak saya ibu, ini namanya Dapa. Halo, assalamualaikum gitu coba. Halo Nan. Ibu, nama saya Dapa. Anak saya lagi puasa bu, alhamdulillah ya. Anak pintar, anak cerdas. Ya nggak nak? Iya. Iya, alhamdulillah. Semoga kuat puasanya ya nak ya. Sampai selesai ya. Dia udah masuk SD bu. Gini sekarang mah alhamdulillah ganteng banget anak saya bu ya. Seperti bundanya cantik gitu ya. Dapat buatnya puasanya sampai sekarang? Enggak. Kenapa enggak nak? Aku gak kuat puasanya lah. Oh, pantesan diam dari tadi ya. Iya. Udah minum ya. Padahal baru jam 12 siang loh nak. Tapi aku gak kuat nak. Harus kuat nak, harus kuat nanti. Mama udah pamer kamu dari tadi. Harus kuat nak, harus kuat ya. Harus kuat. Ntar tunggu ibu pulang baru kita buka puasa. Iya, jangan gitu ya. Gak apa-apa deh. Ya kuat lah beberapa jam lagi mah. Harus kuat lah. Harus kuat nak. Ini namanya anak soleh harus kuat puasanya. Sabar dan melotot. Gak kuat puasanya. Ini udah melotot belum? Belum, tunggu tiga 3 detik lagi melotot. ya 3 detik lagi baru melotot. Ini anak. Ini anaknya. Jadi ini anak saya dapat. Kayak tertekan ya. Lagi puasa dia nak. Oh gitu. Udah Emang puasa? Enggak. Ketahuan udah nggak puasa nih. Puasa enggak. Kamu puasa tapi nggak kuat gitu nak. Aku tadi udah pamerkan kan udah. Ih, katanya anaknya puasanya full. Full Full apa? Dia lagi nyanyi aja tuh. Enggak. Dia lagi nyanyi aja lagi apa? Bapak harus kuat puasanya ya. Benar kamu ini main atau ngaji atau mandi atau tidur udah deh. Nah, biar gak berasa puasanya gitu. Iya. Udah gini aja. Kamu istirahat dulu aja. Biar kamu pas bangun nanti kita baru pas maghrib. Nah, boleh tuh. Oke. Ya udah tunggu mama di belakang ya tiduran di situ di samping situ ada tiduran tuh ya. Oke. Udah dapat, hati-hati dapat. Mas, mau nanya, anaknya mukanya kayak banyak utang. Ini stres itu kenapa? Ternyata lapar kali ya. Iya. Kayaknya tertekan aja suruh jadi anak saya. Ini siapa? Mukanya takut banget. Gak ada ibu lain. Kayaknya banyak ibu-ibu di sini takut banget. Ibu masih semangatnya di sini. Masih puasa. Ada yang
wacana. Anak siapa ini? Masih di sini di bunga-bunga hati. Lihat. Anaknya udah ngelengen buka puasa. Ya serba salah ya. Walaupun masih di bawah umur balik, kan harus dipertahankan dan dilatih gitu ya. Gimana dia? Silakan ada materinya. Oke. Masih semangat ya Bu? Masih. Apalagi pembahasan soal anak ini gampang-gampang susah ya Bu ya. Kadang kita pengennya tegas tapi nggak tegas sama anaknya masih kecil. Pelan-pelan ya Bu ya, sabar. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Qalat fakana nasumuhu ba'd wa nasuwamu siyatana wa naj'alu lahum lughabiyah minal ibni fa idza baka ahaduhum ala ta'ami aqtaitahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maksudnya bagaimana Bu? Siapa yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang di pagi harinya dia berpuasa, hendaklah dia tetap berpuasa. Maksudnya bagaimana anak-anak kita dibiasakan dari kecil. Ketika dia sudah kecil sudah terbiasa berpuasa, besok gedenya jadi sudah terbiasa. Memang awalnya agak dipaksa ya Bu ya. Karena apa? Kita tidak akan bisa tanpa dipaksa. Sama halnya ketika sholat. Bu, nggak sholat? Enggak, aku nggak bisa khusyuk, makanya aku nggak sholat. Bu, nunggu khusyuk kapan sholatnya? Paksa dulu sholat sambil belajar khusyuk. Bu, kenapa nggak sodako? Enggak, aku nggak sodako karena aku sodako nggak bisa ikhlas. Nunggu ikhlas. Kapan sodakonya? Dipaksa sodako sambil belajar ikhlas. Puasa, Bu, nggak puasa? Nggak kuat. Nunggu kuat. Kapan kuatnya kalau nggak dipaksa? Dipaksa dulu biar terbiasa kuat puasa. Ini sama halnya ketika ibu-ibu mendidik anak. Anak pun juga begitu. Memang awalnya harus dipaksa sejak dini. Biar apa? Biar terbiasa. Dari kecil, ayo ya nak, sabar ya nak. Sebagai ibu, kita support sistem terdekat anak. Jadi anak melihat ibunya. Ibu aja kuat puasanya. Ibu aja semangat menjalani hari. Ibu aja meskipun puasa tetap ngapa-ngapain. Masih sehat, masih enak. Puasa masih melakukan aktivitas. Masa kamu kalah sama ibu? Ibu aja udah tua. Kamu yang masih muda semangatnya harus lebih dari ibu. Kita yang bagian supportnya. Kita support pertama kali. Ayo nak, dipaksa dulu ya. Sabar ya. Nanti kalau udah terbiasa pasti nggak kerasa. Paham ya Bu? Iya beneran Bu. Oh jadi memang PR bagi orang tua ya untuk mendidik anak secara ini. Jadi harus dibiasakan dari kecil berarti ya nih. Nah coba ada yang mau nanya lagi nggak di sini nih? Ada yang nanya Bu? Oh silakan. Besti, tanya dong. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rohaiti dari Majelis Talim atau Cikarang Pusat. Ini mau tanya dong. Ya. Saya kan mempunyai anak kecil ya. Saya kayaknya nggak tega gitu membangunin anak kecil tuh yang pagi-pagi sudah bangun, gitu ya, betul. Pagi-pagi sudah bangun jam 3 gitu ya. Gimana caranya, solusinya untuk membujuk anak kecil agar semangat gitu ya untuk bangun gitu pagi-pagi gitu. Betul ya, biar nggak rewel gitu. Bagaimana nih solusinya gitu ya, biar semangat untuk sahur gitu. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya biar anak bisa bangun sahur sedangkan kita sendiri juga nggak tega? Bu, tega itu bukan berarti tidak sayang. Kalau kita lihat anak kita lagi pilek, lagi batuk pilek,
terus anak kita minta es, mau beli es, dikasih apa enggak? Enggak kita kasih bukan berarti kita enggak sayang. Justru kalau orang itu enggak sayang dengan seseorang, dia enggak ngurusin. Orang itu mau ngapain, mau jungkir balik, mau jatuh, mau apa, terserah. Karena apa? Karena enggak sayang. Kita peduli, kita tega, kita melarang karena kita sayang. Iya sayang. Jadi sayang. Kalau misalkan kita nggak tega, jadi tega-tegain. Caranya bagaimana? Cari cara. Ada satu solusi. Nah, bangun yuk. Udah dimasangin enak nih. Banyak. Kamu mau apa? Sate, gulai, capje, kare, rawon, soto. Kerja keras tuh. Ada semua. Nah, nanti anaknya bangun ternyata mana mak makannya ini tahu tempe ada bersih. Ada sebut laut. Oh, jadi dari habis buka, habis sholat tarawih tanya nanti besok sahur mau apa, bisa seperti itu ya. Biar dianya juga semangat. Oh aku mau banyak bu, mau ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, dan goreng-goreng yang lainnya. Digendong. Jadi suasana itu dibikin seru sedari subuh itu. Misal pas subuh-subuh nih. Pas subuh-subuh misal Mbak Mus sama suaminya lempar-lempar pancing. Biar rame ayo kita main perang-perangan. Main dalumping. Dekat kasurnya. Oke. Tapi intinya harus dibiasakan. Tega nggak tega itu kebaikan untuk anak kita. Gitu ya Bu Eti. Itu yang tinggal disetujui itu ya. Selamat paham ya. Isu banget. Bukan apa-apa, tapi tersebut sini. Ini aja. Megang tisu copot. Mau cuci muka dulu, cuci muka. Atau cuci mulut. Udah. Kalau ada orang tidur di pengajian, Iya. itu bukan tidur, itu tanda kalau ilmunya masuk. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Ada yang mau cuci muka dulu. Tetap di bunga-bunga hati. Iya. Pasti mau. Masih di sini di bunga-bunga hati. Iya. Kalau ngomongin tentang mendidik anak itu, aduh seru banget. Sebetulnya nggak ada yang benar dari salah gimana karakter anaknya, gimana sesungguhnya, tapi harus dikembalikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW ya. Iya, betul. Nah, Ming, saya kan udah punya anak tuh udah mulai masuk sekolah gitu. Nah, saya tuh masih agak bingung apa duluin pendidikan dunia dulu biar pintar atau apa tuh diperdalami soal agamanya dulu. Nah, pasti ibu banyak yang mikir ini ya. Ini yang mana dulu, agama dulu, apa dunia dulu? Betul. Begini, saya kasih ilustrasi cerita saja. Ini bukan tentang buku lagi ya, bukan. Jadi, apakah apa yang didahulukan, ilmu agama dulu atau ilmu dunia dulu? Kita sebagai orang Islam yang pertama kali diperkenalkan dulu, anak baru pertama kali lahir yang diperdengarkan di telinga bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan ilmu kimia fisika. Anak baru aja lahir diajarin apa? Diajarin diperdengarkan kalimat adan. Ini isyaratnya bagaimana? Yang pertama kali diajarkan adalah ilmu agamanya dulu. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang tua yang penting ngaji, tapi tidak ada ilmu dunia. Padahal orang Islam harus punya skill. Saya skill. Skill itu kalau bahasa Jawa kaki. Bukan skill ya Bu ya. Skill. Orang Islam harus punya skill. Saya ilustrasikan cerita. Ada dua orang. Namanya Musdalifah dan Ummi Lailah.
Sholatnya 5 waktu full. Agamanya bagus. Ya, beda dengan Musdalifah. Musdalifah ini kalau sholat itu bolong. Jadi bukan cuma baju yang bolong, daster bolong. Sholatnya bolong-bolong, agamanya nggak bagus, nggak paham ilmu agama. Umi Lala pintar ilmu agama, tapi Musdalifah ini pintar dalam hal apa? Menjahit baju. Jadi si Musdalifah ini menjahit baju sampai S1, S2, S3, sampai kedinginan katanya. Jadi sekolah tinggi jurusan menjahit. Tiba-tiba ada sultan namanya Irfan Hakim. Irfan mau menikahkan anaknya, pengen bikin seragam buat keluarganya. Nah, kira-kira Irfan datang ke Umi Laila atau Musdalifah? Musdalifah nggak sholat. Musdalifah nggak sholat. Umi Laila sholat, Umi Laila. Punya skill apa? Karena punya skill. Nah, ternyata antara agama dan dunia berjalan seiringan. Harus seimbang, Bu. Tapi yang pertama ketika anak masih kecil diajarkan ilmu agama, tapi jangan sampai tidak punya skill, karena orang Islam harus punya skill dan kekuatan di bidang tertentu, di bidang apa yang dia bisa. Do you understand? Oh gitu, jadi agama itu sangat penting untuk dasar, tapi kemampuan menghadapi dunia juga itu penting banget. Jangan agama tapi nggak punya kemampuan. Iya, skill ditajamin tapi agamanya kokoh. Iya, jadi harus seimbang ya. Jadi semuanya itu dengan ilmu ya, Bu ya. Agama, ilmu. Memperoleh ilmu agama itu belajarnya pakai ilmu. Dapat ilmu agama. Menghadapi dunia pakai skill. Skill itu juga ilmu. Kemampuan, keahlian. Jadi ilmu harus seimbang. Ilmu agama dan juga ilmu dunia harus seimbang. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Yang tadi saya sampaikan skill. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, nah, maka juga bisa didapatkan dengan ilmu. Ingin selamat di dunia dan juga akhirat, berarti ilmunya harus seimbang. Sampai paham, Gimana mau nanya lagi ya? Silakan. Ternyata ibu kalau luar tuh ada ibunya juga, mana ibunya sih? Ada dua, ada anaknya, ada ibunya sih. Yang ibunya kalungnya lebih gede. Coba
Anak bandel gimana tuh kalau keturunannya? Bu, bagi bu satu bu. Apakah anak bandel itu merupakan faktor keturunan bu? Anak bandel itu bukan salah anaknya dan bukan salah keturunannya, bukan salah bapak ibunya. Tapi kalau anak bandel, orang tua yang harus introspeksi. 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 Orang tua yang harus mengoreksi diri. Orang tua introspeksi, apakah ada didikanku yang salah? Apakah ada perlakuanku yang salah terhadap anakku sehingga anakku bandel dan tidak mau dibilangin? Jadi bukan karena kesalahannya anak dan salah keturunan, tidak. Tergantung bagaimana cara kita mendidiknya. Mudah-mudahan kita para orang tua bisa mendidik anak kita semaksimal mungkin, mengantarkan kita sebagai orang tuanya ke surga, bukan sebaliknya. Terima kasih Nina. Tuh, kita bersyukur kalau Allah mempercayakan pada kita keturunan. Itu adalah amanah dari Allah. Kembalikan kepadanya dalam kondisi maksimal, tidak sebaliknya. Insya Allah besok kita akan hadir lagi dengan tema yang lainnya ya. Hanya di sini